Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas salah satu saham OBM Drillchem masuk ke Unusual Market Activities. Ini sebetulnya sudah lama ya, cuma memang kita lihat bahwa saham ini beberapa hari ini auto reject terus nih. Kita lihat ya, nih auto reject terus nih dia nih, terus turun terus dari posisi di atas 400 lah kira-kira ya. Itu langsung ke drop ke posisi 266. Nah itu turunnya juga 6% lebih ya, jadi kena auto reject dia. Oke, kita mau lihat nih bisnisnya apa ya dia nih. Kita lihat OBMD. Dia secure kontrak 96 miliar, improving working capital. Oke, jadi perusahaan ini melakukan bisnis drilling operation di industri oil and gas ya. Oke, ini dia banyak berkaitan dengan perusahaan-perusahaan raksasa seperti Chevron, BP, Saudi Aramco dan sebagainya. Oke, dia tidak ada subsidiary-nya. Shareholdernya Indotech Drilling Solusi. Kalau kita lihat ya oil and gas, coba kita lihat oil and gas. Oke, trading economic kita lihat ya di oil and gas market, commodities, crude oil. Posisi memang lagi menurun ya. Kita lihat hari ini seperti apa. Memang lagi turun ya. Cuma crude oil itu tetap aja posisi akan naik terus gitu. Dia akan naik terus. Gasoline, natural gasnya seperti apa? Sama sih lagi turun ya gitu. Oke, kita akan membahas dari sudut analisa fundamental yang menggunakan bukunya Benjamin Graham, Security Analysis, dan Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Jadi Sobat Easy Stock bisa menggunakan aplikasinya, namanya Easy Stock, yang akan menunjukkan perbandingan antara harga pasarnya OBMD dengan nilai wajarnya. Dan ini bisa diperoleh di Google Play Store, cuma karena sekarang under maintenance, silakan request link, nanti kita provide linknya. Ada dua buku e-book yang mungkin bisa membantu Anda untuk lebih memahami daripada membaca buku Benjamin Graham yang sekitar 800 lembar. Nah, intisari pelajarannya Benjamin Graham, karangan Budi Setianto, dan juga intisari pelajaran Philip Fisher. Ini dua gurunya Warren Buffett, hanya Warren Buffett sudah mendeklar secara publicly bahwa dia mengikuti 80% caranya Benjamin Graham dan 15% caranya Philip Fisher. Philip Fisher ini murni kualitatif yang melihat manajemen perusahaan, organisasi, sales force, production, license, dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa dikuantify. Oke, kita masuk aja ke Easy Stock. Kita lihat OBMD.
harganya 2, sekarang OBMD harganya berapa tadi? 266 ya, ini masih harga kemarin karena nggak real time ini. Baru nanti malam diupdate untuk harga hari ini. Kalau kita lihat itu harganya 266, 284, kira-kira di bawah 300. Nilai wajarnya bisa ke 400 ke atas. Jadi ada upside 66 sampai 70 sebetulnya. Coba kita lihat secara lebih detail. Ini laporan keuangan udah Q2. Semester 1 revenue growth-nya kita pakai 2,2, saya pikir cukup konservatif ya. Dan kalau kita lihat neracanya kuat sekali neracanya. Hutangnya itu cuma sekitar 11 sampai di bawah 12 miliar ya. Sedangkan neracanya itu hampir 80 miliar. Free cash flow-nya sendiri juga 27 miliar. Jadi perusahaan ini cukup sehat secara performance keuangan. Volume perdagangannya ya tidak begitu besar ya, tapi lumayan. Market cap-nya 226. Return on equity-nya 12,8. Itu half year, kalau full year-nya ya sekitar 25%, bagus. Profit margin-nya 24%, tinggi. Gross margin-nya juga tinggi, artinya biaya langsungnya tuh rendah. Jadi ini pekerjaan jasanya yang sangat-sangat menguntungkan, makanya profit marginnya tinggi tuh. Kalau antara gross margin dan profit margin itu ada indirect cost seperti sales general administration cost dan indirect cost yang lain. Return on asset working capitalnya juga tinggi sekali, 14,09. Ini kalau nggak salah perusahaan ini baru go public ya. Coba kita lihat ini berdirinya kapan sih sebetulnya nih. Establish tahun 96. Oh udah lama ternyata dia. Kita mau lihat ini ya apa? Kita mau lihat historicalnya seperti apa. OBMD kita lihat kita mundur ke belakang aja atau dari awal, dari 2020 ini belum ke public jelas. Kalau kita lihat di situ return on equity-nya sebetulnya sudah di atas benchmark, profit marginnya juga 12, lumayan, working capitalnya 4, sekian. Oke, kita lihat lagi di Q4 2021. Ada penurunan sebetulnya. Return on equity-nya yang tadinya 13 jadi 5%, margin yang tadi 12 jadi 6,8%, gross margin-nya tetap tinggi, dia tetap 90-an. Jadi ini ada inefisiensi di operation cost ya. Nah, working capital tetap tinggi, working capitalnya. Kita lihat yang Q1 naik lagi. Jadi tahun 2020 dia lumayan, 2021 dia ngedrop, 2002 dia bangkit lagi. Bangkitnya lumayan besar ya. Dari profit margin 12 turun ke 6 atau 7, naik lagi ke 25. Gross margin tetap di-maintain di atas 90%. Debt to equity-nya juga rendah. Ini rendah semua nih. Debt to equity-nya 0,3 terus ya. Working capital 12, ini 11, ini. Working capital dia makin naik gitu. Jadi kalau dibandingkan sama Q2-nya, mana tadi Q2? Oke. OBMD. Dia marginnya 12 tetap. Marginnya 24 ya. 24 jauh lebih bagus ini. Return on equity-nya di sini bagus dia yang Q2-nya ya, semester 1-nya ya.
Jadi penurunan harga ini bukan disebabkan oleh performance. Performance saham ini kinerjanya bagus di Q2. Coba kita lihat ada berita apa. Kita lihat berita di sini. Nih juga di sini ya. Ini apa nih? Oke, betul. Oke. Emiten bahan aditif mencatatkan kinerja positif semester 1, peningkat penjualannya 83% year on year. Nah, ini yang mendorong penjualan kuartal kedua 2002 adalah realisasi pengiriman barang terbesar di India, barang besar di India setara 13 miliar dari total kontrak 86 miliar. Jadi dia punya blanket kontrak sebesar 86 miliar ekspor ke India, baru dikirim 13 miliar. Nah, suspend yang dilakukan bursa ini kan unusual market activity, yaitu auto reject bawah di sini ya. Nah, ini cuma nggak ada temuan dari sisi fundamentalnya. Kejatuhan ini bukan disebabkan oleh temuan-temuan dari fundamental, terutama kinerja keuangannya. Jadi kalau para sobat ini berani, ini time to buy sebetulnya. Tapi mungkin para sobat Easy Stock punya pertimbangan yang lain. Nah, ini video ini punya disclaimer gitu. Jadi silahkan Anda memutuskan. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain waktu.